Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi berikutnya, di mana di materi kali ini kita akan coba mengupload sebuah project kita ke dalam hosting, ya. Dimana kan sebelumnya kita udah selesai membuat sebuah project, ya, yang di dalamnya terdapat menu master, terus untuk transaksi dan membuat laporan. Nah, kali ini materinya adalah bagaimana project kita bisa diupload ke sebuah hosting agar bisa diakses di mana saja. Nah, kita akan coba praktekkan langkah-langkahnya di materi kali ini. Langkah yang pertama adalah kita harus menyediakan sebuah hosting terlebih dahulu. Nah, yang akan kita pakai untuk materi kali ini, atau yang saya coba pakai, adalah kita menggunakan hosting dari kita akan coba menggunakan hosting dari PHP ID, ya. Nah, ini ya, kalian masuk ke php.id, lalu membuat sebuah akun dan untuk setelah membuat akun, lalu kalian create sebuah layanan hosting, gitu ya, dimana nanti yang akan kita pakai adalah yang unlimited, yang melakukan ada biaya per tahunnya itu sebesar 25.000. Pada saat awal kalian meng-create, ya, saya kan akan membuat untuk yang gratis terlebih dahulu. Namun kalau untuk yang gratis nanti akan terkendala ketika kita akan membuat sebuah database, ternyata itu tidak bisa. Nah, berarti harus diupdate dulu ke yang unlimited, ya. Caranya kalian create dulu saja, pesan dulu salah satu yang gratis atau yang unlimited. Nah, setelah selesai nanti kan akan diarahkan ke tampilan dashboardnya seperti ini, lalu kalian akan diminta membuat domainnya. Nah, untuk bisa update layanan ke unlimited dari yang gratis, nanti kalian masuk ke layanan Anda dan ada yang namanya hosting, gitu ya. Bukan itu. Kalau layanan Anda ternyata ini untuk identitas, ya. Identitas kita, nama domainnya nanti apa, lalu kita sedang berlangganan untuk paket yang mana. Nah, ini ya di layanan Anda. Jadi kalian masuk ke daftar paket untuk update, pilih paket hosting. Nah, di sini nanti ada unlimited 25.000, kalian pilih atau order. Nah, di sini nanti ada biaya yang harus kalian bayarkan sebesar ini sesuai dengan yang muncul di tampilan dashboard kalian masing-masing. Ini bisa melakukan pembayaran via bank sesuai yang kalian mau, dan nanti konfirmasi ke nomor kontak WA ini, ya, kirim bukti transfer dan email yang kalian gunakan untuk melakukan pendaftaran di PHP ID ini, ya. Nah, setelah itu nanti maka akan diupdate menjadi yang unlimited. Nah, itu sekilas untuk hostingnya. Nah, langkah berikutnya kita akan coba melakukan upload. Nah, setelah kalian selesai mengupdate paketnya menjadi yang unlimited, lalu step selanjutnya adalah kalian masuk ke akses cPanel, ya. Nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini, ya, cPanel. Nah, di tampilan cPanel ini yang pertama adalah untuk melakukan update atau upload project kita, yaitu kalian nanti masuk ke file manager. Kalian masuk ke file manager, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah masuk ke dalam file manager, kalian masuk lagi ke folder dengan nama public HTML. Nah,
di dalam folder public HTML, kalau awal kita membuka atau kalian membuka, pasti hanya akan ada satu folder, yaitu CGI min-bin. Karena ini kebetulan saya sudah melakukan upload project sebelumnya, jadi udah ada isinya. Jadi kalau kalian itu biasanya hanya ada satu folder ini saja, cgi.bin. Nah, nanti project yang kalian upload itu akan ditempatkan di dalam folder public HTML atau setara dengan folder CGI min-bin, ya, seperti yang punya saya. Berarti kan di sini nanti ada folder aplikasi, aset, dan lain sebagainya, ya. Nah, sebelum kita melakukan upload, berarti ada langkah yang harus kita persiapkan. Nah, silakan kalian buka project kalian yang ada di dalam folder htdoc, gitu ya. Nah, ini lalu masuk ke dalam foldernya, misalkan saya masuk ke folder klinik. Nah, ini tampilan project kita kan, ya, ada application, asset, system. Nah, ini kalian blok semuanya, lalu kita masukkan ke dalam sebuah arsip tapi dengan ekstensinya zip. Makanya gini, klik kanan, setelah di blok klik kanan, nanti ada WinRAR seperti ini, pilih add to arsip. Nah, di sini ada pilihan, ada RAR 4 dan zip. Kalian pilih yang zip. Kalau untuk penamaannya lebih bebas, ya. Kalau sudah, di OK. Nah, berarti project kita sudah dimasukkan ke dalam zip ini. Nah, baru zip ini yang akan kita upload ke hosting kita. Nah, ya. Nah, ini misalkan apa namanya, di dalam folder public HTML apa yang hanya ada satu folder CGI min-bin saja, misalkan untuk yang kalian. Nah, itu nanti kalian upload di sini, gitu ya. Nah, cara nguploadnya, di sini ada menu upload, gitu ya. Kalian klik menu upload, tapi ingat tadi kalian itu uploadnya di dalam folder public HTML. Kalau ini saya masuk ke satu folder lagi dengan nama klinik, karena di folder public HTML saya kan sudah ada isinya. Kalau kalian nanti di dalam folder public HTML, ya. Lalu upload, klik upload. Kita tunggu dulu. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini jangan lupa di checklist oleh kalian. Nah, ya, checklist saja. Setelah berhasil checklist, kalian cari zip tadi yang kalian buat itu disimpan di mana. Boleh select atau kalian buka foldernya, di drag, ya, klik, tekan, arahkan. Nah, tempatkan di tengah-tengah yang ada garis putus-putusnya, ya, lepas. Nah, nanti biarkan ini sampai 100%, ya. Nah, kalau sudah 100% tunggu sampai warna hijau, baru di sini kalian boleh go back. Maka, nah, nanti folder atau file zip kalian sudah berhasil di-upload. Yang bentuknya seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kalian klik dulu ini, gitu ya. Terus ada yang namanya ekstrak. Kalian ekstrak. Nah, ketika mau ekstrak, untuk yang kalian dipastikan hanya ada public underscore HTML, gitu ya. Jadi nanti jangan ada garis miring klinik kayak punya saya. Kalau yang saya contohkan, karena memang saya upload di dalam folder klinik lagi, gitu ya. Kalau kalian berarti cukup di public HTML. Nah, kalau sudah, langsung di ekstrak saja, terus ini di close. Nah, di sini kalau ini belum muncul, kalian refresh saja. Nah, ini ya, jadi akan muncul seperti ini. Yang tadi hanya zip saja, kalau kalian berarti hanya file zip dengan CGI min-bin. Nah, nanti akan muncul file-file sesuai dengan yang ada di dalam project kalian sebelumnya. Setelah berhasil melakukan upload, berikutnya ada yang harus dikonfigurasi. Berarti kalian masuk ke folder aplikasi, lalu masuk ke folder config. Nah, terus masuk ke file config. Nah, ini ya, file config
berarti kalian klik kanan di file config-nya, pilih yang edit, lalu di edit. Nah, ini yang harus kalian modifikasi awal, yaitu di base URL-nya atau config-nya kan awalnya masih diarahkan ke localhost gitu ya. Nah, ini berarti arahkan ke domain yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, gampangnya kalian lihat di cPanel kalian ya, lihat di sini di tampilan cPanel kalian, lalu di bagian kanan ada nih, kalau yang saya ini berarti kan arif.escom.id. Nah, ini kalian klik saja, nanti dia akan memunculkan seperti ini gitu ya, membuka. Kalau saya karena udah ada isinya, kalau yang kalian kan mungkin masih kosong gitu, atau hanya ada tulisan directory saja seperti ini ya. Nah, ini karena tadi udah ada isinya malah jadi error gitu ya. Kalian pun nanti kemungkinan akan ada error seperti ini. Nah, ininya kalian copy nih URL-nya, di copy. Nah, setelah di copy URL ini, kembali ke tampilan yang ini. Nah, kalian paste di sini. Jadi yang HTTP localhost ini kalian ganti. Nah, jadi seperti ini. Ini kan HTTPS, ini yang X-nya boleh dihapus saja. Nah, jadi ini diganti dengan nama domain kalian masing-masing. Nah, tapi untuk kalian itu cukup sampai gini. Nah, cukup sampai seperti ini, berarti hanya nama domainnya saja. Ya, kan arif.escom.id _ udah. Ya, tidak ada kayak yang saya contohkan ada kliniknya. Kenapa kan saya ada kliniknya tadi? Karena saya di public HTML-nya bikin satu folder lagi dengan nama klinik. Tapi kalian kan tidak di dalam folder lagi projectnya, jadi cukup sampai arif.escom.id. Jadi kliniknya dihilangkan saja kalau sudah di save ya. Nah, sampai sini berarti kan konfigurasi awal sudah, ini boleh di close saja, sudah selesai. Tapi kan masih error karena memang database-nya belum kita hubungkan ke project yang kita upload ke sini ya. Nah, sebelum kita menghubungkan database, berarti kan kita harus menyiapkan atau mengupload dulu database-nya agar bisa masuk ke cPanel ini. Nah, langkahnya, kalau yang tadi langkah upload untuk project webnya ya, sampai konfigurasi awal agar base URL-nya diarahkan ke ini ya, domain kalian masing-masing. Nah, langkah berikutnya adalah kita coba upload database-nya. Di sini ada di cPanel, nanti kembali ke cPanel, ada tampilan database. Nah, sebelumnya sebelum kita mau create di sini atau mau upload di sini, kalian buka dulu database yang di lokal kalian gitu ya. Dibuka database di lokal kalian, misalkan diklik sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, kita coba lakukan backup database dulu agar nanti yang di lokal ini kita upload ke server gitu ya. Nah, cara backupnya adalah kalian klik sampai muncul tampilan seperti ini, klik nama database-nya saja, lalu di sini ada export import. Nah, kalian pilih yang export gitu ya. Kita keluarkan database-nya di dalam HPMyAdmin ini, lalu pilih export. Nah, nanti dia akan terdownload. Ini posisinya di mana ya, silakan kalian nanti cari sesuai dengan di tempat download kalian adanya di mana ini ya. Ini boleh nanti kalian backup atau pindahkan saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan saya pindahkan ke folder project saya biar tidak tercecer. Nah, jadi seperti ini ya. Ini klinik.sql. Nah, ini yang akan kita upload setelah kita backup. Jadi tadi ya, cara backupnya adalah klik nama database-nya, lalu klik export. Nah, klik lagi export di sini, maka nanti dia akan mendownload sebuah file dengan ekstensinya SQL. Nah, kalau sudah, berarti kan sudah terbackup. Baru langkah selanjutnya kita kembali lagi ke cPanel-nya.
sebelum masuk ke PHP MyAdmin, kalau di hosting itu kita wajib meng-create database-nya itu di sini. Jadi bukan di PHP MyAdmin-nya ya. Kalian masuk dulu ke mysql.database, add database gitu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita atau kalian akan diminta untuk membuat sebuah database baru. Nah, jadi nanti di sini silakan kasih nama database yang kalian mau apa. Misalkan kalau saya klinik, kalau ini sudah default ya di depannya. Nah, ini tinggal nama database yang kita buatnya mau apa. Kalau sudah langsung di create saja. Nah, kalau ini nanti seperti ini tinggal go back saja biar kembali lagi ke tampilan. Nah, ini berarti kan kita sudah berhasil meng-create satu buah database baru dengan nama ini ya. Ini namanya nanti dari awal sampai akhir ini di bawah ya untuk penamaan database-nya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat database, kita diminta juga untuk membuat sebuah user untuk database-nya. User dan password untuk database. Kalau di lokal kan kita tidak menggunakan password ya, kalau usernya default dari PHP MyAdmin yang root. Nah, kalau di hosting ini kita diwajibkan untuk membuat user dan password yang sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, di sini untuk usernya mungkin saya samakan dengan nama database-nya klinik gitu ya. Passwordnya ini silahkan dibuat sesuai dengan yang kalian inginkan. Biasanya kalau untuk passwordnya pun diminta untuk kombinasi ya, huruf besar kecil atau ada angkanya juga. Yang penting jangan sampai kalian lupa. Kalau takutnya lupa dicatat saja ya. Nah, ya kan seperti ini. Jadi ini jadi perhatian juga oleh kalian. Strengnya kalau hanya warnanya masih merah, berarti kan itu masih tidak sesuai. Nah, ini ya, dipastikan atas bawahnya sudah sesuai. Kalau sudah, coba di create. Kalau seperti ini berarti berhasil ya. Lalu go back lagi. Kita berarti sudah punya satu buah database ini ya, klinik, dan satu buah user dengan nama klinik juga. Nah, tadi kan setelah kita membuat user dan password, langkah selanjutnya di sini ada add to database. Jadi user dengan database-nya kita harus connect-kan atau hubungkan gitu ya. Nah, caranya nanti di sini kalian pilih. Kalau hanya satu berarti kan biasanya default langsung. Kalau udah ada beberapa ya tinggal dipilih saja. Nah, ini berarti dipastikan user dengan nama database-nya harus sesuai dengan yang tadi kita buat atau kalian buat. Kalau sudah di add, dia akan tampil manage privilege-nya. Nah, ini kita klik yang all privilege, jadi biar bisa melakukan semua proses ya. Kalau sudah make change diklik. Nah, ini ya, kalau ada sukses berarti sudah berhasil, tinggal di go back saja. Nah, berarti kita sudah bikin satu buah database dengan satu buah user dan sudah kita hubungkan juga antara user dengan database yang kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya setelah meng-create database dan user, kita kembali ke tool ya, cari lagi database. Nah, masuk ke PHP MyAdmin sekarang ya. Nah, nanti di PHP MyAdmin sudah otomatis akan ada ini. Ini adalah nama database yang tadi sudah kita buat. Jadi kalau sebelumnya tidak melakukan langkah yang tadi, maka di sini pun tidak ada, karena kita tidak nge-create database-nya di sini, tapi yang di langkah yang tadi ya. Ini diklik saja nama database-nya. Nanti kan masih kosong seperti ini, ya, tidak ada tabelnya. Nah, tadi kan sudah melakukan backup database, maka backup yang tadi sudah dibuat kita akan coba upload di sini. Langkahnya adalah kalau membackup kan tadi export. Nah, kalau untuk mengupload berarti kalian klik dulu database-nya, lalu pilih yang import. Nah, masuk tampilannya seperti ini. Di sini ada
choose file, kalian klik, nah akan diarahkan ke foldernya. Silakan kalian cari apa namanya tadi, downloadan database-nya ada di mana, dipastikan ketemu. Nah, jadi kalau saya ini kan clinic.sql, lalu di open. Nah, masuk ke sini, scroll ke paling bawah, pilih import. Kalau yang lainnya nggak usah dirubah-rubah. Nah, pilih import, kita tunggu sampai seperti ini. Klik lagi database-nya, maka tabel-tabelnya sudah masuk ke dalam database kita. Nah, setelah seperti ini, berarti kan database-nya sudah berhasil kita upload ke hosting, project-nya pun sudah berhasil kita upload. Nah, kita coba lakukan konfigurasi lagi. Kalau tadi kan konfigurasi untuk base URL di config, nah sekarang kita konfigurasi lagi untuk yang database-nya. Kalian klik kanan, pilih edit, lalu edit. Nah, di sini scroll ke bawah. Di sini ada user, password, dan database-nya. Nah, tiga ini yang akan kita coba perbaiki. Berarti yang pertama adalah usernya, terus passwordnya, dan nama database-nya apa. Tadi ya, user yang mana? User yang tadi kita klik pada saat akan membuat nama database ya. Dan passwordnya pun kan tadi sudah kalian buat, makanya tadi saya katakan passwordnya jangan sampai lupa. Kalau lupa ya dicatat saja. Nah, usernya pun sama. Kan kebetulan tadi kalau yang saya, kalau nama user dengan nama database-nya itu sama, berarti kalau sama kita copy saja dari sini. Nah, ingat penamaan nama database dan usernya itu bukan hanya yang setelah underscore saja ya, tapi semuanya dari depan sampai belakang. Ini saya copy, kalian copy nanti. Nah, ini yang root kita ganti. Kebetulan untuk user dan password yang saya sama, bukan password, tapi user dan database-nya sama, jadi ya kita langsung paste saja. Nah, untuk passwordnya tadi yang sudah kalian buat apa, misalkan kalau saya klinik angka 3, nah gini ya, jadi ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka. Nah, kalau sudah dimasukkan user, password, dan database-nya sesuai dengan yang kita buat, selanjutnya kita save ya. Nah, sukses, berarti kan sudah tersimpan. Baru kita kembali ke tampilan yang ini nih, masuk ke domain kita masing-masing. Atau kalau kalian bingung, buka aja cPanel-nya ini, nanti di sebelah kanan ini ada ya nama domainnya, kalian klik saja nama domainnya. Nah, pasti nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nama domain kalian apa, tinggal di refresh saja. Nah ya, jadi ini nama domain kalian, pasti nanti langsung ke out. Kalau saya ada kliniknya karena tadi kan di dalam folder klinik. Nah, ini tampilan dari project kita kan yang di lokal. Tinggal login aja dengan user kalian apa ya, user login ya, user sama passwordnya kita masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tampilan yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, ada data user, ada data pasien gitu ya, ada menu berobat gitu kan, ada laporan ya. Nah, ini sudah bisa kita akses di mana saja dengan kita sudah menyimpan di lokal di dalam sebuah hosting ya. Jadi langkah-langkah untuk menguploadnya seperti tadi yang saya contohkan, mulai dari upload projectnya ke file manager, setelah itu konfigurasi yang base URL-nya, lalu create database, setelah itu upload database, konfigurasi lagi database-nya,
Setelah itu baru dicoba. Jadi pemanggilannya sesuai dengan nama domain yang kalian buat. Kalau saya kan arifescom.id, berarti kalau kalian nanti disesuaikan dengan apa nama domain kalian, maka nanti akan ditampilkan tampilan projectnya seperti ini. Jadi itu ya langkah-langkah untuk melakukan upload ke dalam sebuah hosting. Nah, silakan kalian coba untuk mempraktikannya, biar kalian bisa tahu bagaimana proses mengupload dari project lokal kita yang sebelumnya dibuat di lokal bisa disimpan di dalam sebuah hosting dengan nama domain kalian masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya contohkan untuk melakukan upload project ke dalam hosting ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.